yaitu latar belakang terjadinya ejaan EYD menjadi POB. Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang tersebar di banyak daerah. Perbedaan bahasa antara satu daerah dengan daerah lainnya tentu menyulitkan komunikasi satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat vital dalam kelangsungan berbangsa dan bernegara. Salah satu fungsi adalah sebagai alat untuk menjalankan roda administrasi negara. Dengan demikian, bahasa Indonesia sangat berperan dalam mempersatukan masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Keadaan ini menuntut perlunya ejaan baku bahasa Indonesia yang bisa dijadikan pedoman oleh seluruh masyarakat di penjuru Nusantara, sehingga dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Selanjutnya, untuk kepentingan tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah menyusun dan memperlakukan ejaan Indonesia baku yang telah mengalami beberapa kali penyempurnaan sehingga menjadi ejaan yang disempurnakan, yang biasa disebut atau disingkat menjadi EYD. Kemudian dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, penggunaannya pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, kita memerlukan buku rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan berbagai kalangan pengguna bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis secara baik dan benar. Maka terbentuklah yaitu POB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sela. Saya perwakilan dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian ejaan. Oke, sebelum itu teman-teman tahu nggak apa itu ejaan? Belum. Oke, pengertian ejaan itu merupakan penggambaran bunyi bahasa dalam kaidah tulis menulis yang sudah distandarisasi. Standarisasi itu sendiri meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan serta pemakaian tanda baca. Di dalam kita mengerjakan karya ilmiah ini, teman-teman semua ataupun bapak dosen juga, di situ itu kita harus memiliki keterampilan tersendiri, yaitu keterampilan penggunaan ejaan, menyusun kalimat efektif, menyusun paragraf yang kohesif dan koheren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sitayani Anilani, perwakilan dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang EYD dan POB. EYD adalah ejaan yang disempurnakan, merupakan sistem ejaan yang resmi di Indonesia. EYD mengatur tentang pemakaian huruf, penulisan unsur serapan, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Sedangkan POB adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. POB sendiri merupakan penyempurnaan dari EYD, yang mana artinya sebagian besar aturan yang terdapat dalam EYD masih digunakan dalam POB. Di dalam POB ini terdapat dan ditambahkan kaidah-kaidah baru untuk lebih menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Hal yang melatar belakangi kemunculan POB ini adalah adanya kemajuan di berbagai bidang ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Firmansyah, perwakilan dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. 1. Ejaan Van Ophusen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophusen merancang ejaan yang dibantu oleh Tengku Narawi, gelar Sultan Mahmud. Yang kedua, ejaan Republik dan ejaan Suwandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophusen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophusen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo. Yang ketiga, ejaan Melayu Indonesia. Usaha menyempurnakan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerjasama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya
pada tahun Desember 1959. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Teguh Santoso. Saya perwakilan dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan manfaat EYD menjadi POB. Beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, 1. Melestarikan bahasa Indonesia, ya tentu saja karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, di sekolah-sekolah pasti ada pelajaran bahasa Indonesia. Dari SD, SMP, maupun SMA, maupun juga kuliah. Kedua, memiliki atau meningkatkan rasa nasionalisme. Semakin kita mempelajari bahasa Indonesia, kita akan semakin tahu sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Ketiga, mempermudah dalam berkomunikasi antara suku dan budaya. Tentu saja setiap daerah memiliki bahasa masing-masing atau bahasa adat. Yang keempat, membuat pribadi kalian menjadi pribadi yang lebih santun. Kenapa begitu? Karena tutur kata bahasa Indonesia adalah bahasa yang baik dan benar. Sangatlah halus ketika kita terbiasa membaca atau kita biasa menggunakannya. Indonesia lebih baik secara otomatis apabila kita menjadi pribadi yang sering menggunakan bahasa Indonesia. Jadi otomatis pribadi kita akan menjadi lebih sopan dan lebih santun. Yang kelima, kita tidak canggung. Kenapa? Karena pertemuan penting tentu saja menggunakan bahasa-bahasa Indonesia, bukan bahasa gaul atau bahasa ras, bahasa adat. Jika kalian sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kalian sudah tidak canggung atau saat berbicara di acara resmi kalian itu sendiri dari beberapa suku adat lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13 yang sudah memaparkan perspektif terkait pengertian ejaan EYD dan POB. Untuk teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang dipertanyakan terkait dengan presentasi yang sudah kami paparkan. Kami persilahkan. Saya kelompok 9. Nama saya Edi Sulitno. Pertanyaan 1. Apa latar belakang perubahan ejaan EYD menjadi POB? Yang kedua, apa perbedaan ejaan zaman dahulu dengan ejaan sekarang EYD? Cukup ya, baca. Untuk selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi. Ya, saya mau tanya ya, kapan ejaan EYD dan POB digunakan? Ya. Yang kedua, apa manfaat ejaan EYD dan POB? Sudah, itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 9 yang sudah bertanya tentang presentasi kami. Untuk selanjutnya kita akan melakukan menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya akan saya bacakan dan kemudian langsung dijawab dari teman-teman kami. Untuk yang pertama pertanyaan yaitu apa latar belakang perubahan ejaan EYD menjadi POB? Mungkin dari teman kami yang ingin menjawab. Siapa? Saya Mas. Oke. Saya Sita dari kelompok 13. Latar belakang Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang tersebar di banyak daerah. Perbedaan bahasa antara satu daerah dengan daerah lain tentu menyulitkan komunikasi suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain.
lainnya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi yang sangat vital dalam kelangsungan berbangsa dan bernegara. Salah satu fungsinya adalah sebagai alat untuk menjalankan administrasi negara. Dengan demikian, bahasa Indonesia sangat berperan dalam mempersatukan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Keadaan ini menuntut perlunya ejaan baku bahasa Indonesia yang biasa dijadikan pedoman oleh seluruh masyarakat di penjuru Nusantara, sehingga dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan baik. Selanjutnya, untuk kepentingan tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah menyusun dan memperlakukan ejaan bahasa Indonesia baku yang telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, sehingga akhirnya menjadi ejaan yang sempurna yang biasanya disingkat menjadi EYD. Gimana untuk kelompok 9 masnya yang bertanya, Mas Edi? Siap, puas. Puas sekali ya. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu apa perbedaan ejaan zaman dahulu dengan ejaan zaman sekarang, EYD atau PUD? Yang menjawab tadi? Salah. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Edi. Jadi perbedaannya itu kalau ejaan pada zaman dahulu itu banyak menggunakan bahasa Melayu. Seperti misalkan huruf K itu gak harus tentang huruf K. Jadi ada tambahannya, K tambah H misalkan gitu, terus O sama E. Jadi bacanya misalkan penjajahan kan sekarang pakai E. Jadi itu kalau dulu tuh misalkan penjauh-jauh kayak gitu-gitunya kan, paham? Terus juga itu kalau pada zaman dulu itu bahasanya itu rakyat kan, rakyat kan K. Kalau sekarang kan pakai K. Kalau dulu itu bukan pakai K, tapi pakai tanda petik. Jadi ra baru nya gitu. Terus lebih pada umumnya perbedaan yang lebih jauh sih kalau pada zaman dulu tuh lebih banyak menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa sekarang. Gimana? Oke, siap, puas. Puas ya dari jawaban tadi. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Reza, yaitu kapan ejaan EYD dan PUD digunakan? Mungkin dari kelompok kami yang menjawab. Yang sebelum Mas Rabi. Satu, digunakan di kecamatan atau kota desa. Dua, penyusunan peraturan daerah dan surat-surat penting dan perundang-undangan. Tiga, di kampus untuk menyusun makalah atau skripsi. Gimana? Sudah oke? Oke. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya dari pertanyaan Mas Reza, manfaat apa ejaan EYD dan PUB? Mungkin dari kelompok kami yang menjawab ya. Mas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Reza, manfaat adanya EYD dan PUB. Di sini manfaat EYD dan PUB melestarikan bahasa Indonesia, terus meningkatkan rasa nasionalisme, terus ketiga mempermudah dalam berkomunikasi antara suku dan budaya, terus yang terakhir kita tidak canggung sesama teman baru maupun lama, jadi menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Terima kasih. Gimana? Untuk Mas Reza sudah puas jawabannya? Oke, terima kasih. Mungkin itu yang perlu kita lakukan terkait dengan tanya jawab dari kami kelompok 13. Bila mana ada kekurangan dalam jawaban tersebut, saya pribadi mohon maaf ya. Mungkin sekian, terima kasih.